Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipaceh Agustin dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menganalisis mengenai kasus Ibu Guru Supriyani. Langsung saja ke topik pembahasan. Dalam video analisis kali ini ada beberapa pembahasan, yaitu untuk yang pertama, fakta-fakta penting dan pihak yang terlibat. 2. Jenis pelanggaran hukum. Yang ketiga, undang-undang yang dilanggar. Yang keempat, faktor penyebab. Yang kelima, dampak kasus. Yang keenam, sanksi yang sepatutnya didapat. Yang ketujuh, solusi pencegahan. Serta yang terakhir adalah nilai-nilai Pancasila yang terkait. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama yaitu fakta-fakta penting dan pihak yang terlibat. Untuk fakta-fakta pentingnya, tuduhan penganiayaan Ibu Guru Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap seorang murid yang merupakan anak seorang anggota kepolisian. Untuk lokasi kejadiannya, kejadian diduga terjadi di Sekolah Dasar Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Untuk pihak yang terlibatnya ada beberapa. Untuk yang pertama yaitu Ibu Guru Supriyani yang tertuduh melakukan penganiayaan. Yang kedua, murid selaku korban dugaan penganiayaan. Yang ketiga, orang tua murid sekaligus anggota kepolisian sebagai pelapor kasus. Yang keempat, pihak sekolah yang menjadi institusi tempat kejadian berlangsung. Dan yang terakhir adalah pemerintah daerah yaitu Bupati Konawe Selatan yang memfasilitasi mediasi. Untuk yang kedua, jenis pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, dugaan pelanggaran hukum yang terjadi adalah penganiayaan. Penganiayaan merupakan tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka atau penderitaan pada orang lain. 3. Undang-undang yang dilanggar. Pasal yang paling relevan dalam kasus ini adalah pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan. Pasal ini mengatur berbagai tindakan penganiayaan, mulai dari ringan hingga berat, dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda. 4. Faktor penyebab. Faktor penyebab juga terbagi dalam 3 jenis, yaitu faktor individu, faktor sosial, dan faktor budaya. Untuk yang pertama yaitu faktor individu. Kemungkinan adanya emosi yang tidak terkendali dari guru saat kejadian. Lalu, cara mendidik. Penggunaan kekerasan sebagai cara mendidik yang masih dianggap wajar di beberapa lingkungan. Selanjutnya yaitu kemungkinan adanya tekanan kerja. Beban kerja yang tinggi atau masalah pribadi dapat memicu tindakan impulsif. Selanjutnya yaitu faktor sosial. Dalam lingkungan keluarga, pengalaman kekerasan di masa lalu atau lingkungan keluarga yang kurang mendukung dapat memengaruhi perilaku seseorang. Dan yang terakhir yaitu faktor budaya. Dalam bagian norma sosial, adanya norma sosial yang masih membenarkan kekerasan dalam pendidikan. 5. Dampak kasus. Dampak kasus juga terbagi menjadi 3, yaitu dampak individu, dampak masyarakat, serta dampak negara. Untuk yang pertama yaitu dampak individu. Dari sisi korban juga memiliki dampak seperti trauma fisik dan psikologis, kesulitan belajar, dan hubungan sosial yang terganggu. Dan dari sisi pelaku juga memiliki dampak seperti reputasinya rusak, sanksi hukum, dan stigma sosial. Yang kedua yaitu dampak bagi masyarakat. Dari segi kepercayaan, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Dan dari segi keamanannya, ketidakamanan bagi siswa di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu dampak bagi negara. Menurunnya citra pendidikan Indonesia di mata dunia, serta negara harus menanggung biaya untuk proses hukum dan rehabilitas korban. Nilai-nilai Pancasila. Kasus ini sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Sanksi yang sepatutnya, sanksi yang pantas diberikan kepada pelaku harus bersifat rehabilitatif dan preventif. Selain sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaku juga perlu menjalani program pembinaan untuk mengubah perilaku. Solusi pencegahan. Solusi pencegahan menurut saya ada berbagai cara. Untuk yang pertama yaitu dari segi pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan guru, terutama dalam hal manajemen kelas dan psikologis anak. Yang kedua yaitu diadakannya sosialisasi. Melakukan sosialisasi secara intensif tentang bahaya kekerasan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu pencegahan dini. Mendeteksi dini kasus kekerasan di sekolah dan memberikan penanganan yang tepat. Yang terakhir yaitu adanya perlindungan hukum. Memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.